Halo, jumpa lagi pemirsa channel YouTube saya. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Arman di channel YouTube Dr. Arman. Ya, kali ini saya mengadakan acara yaitu memasak bubur ut, ya, yang akan dibantu nanti oleh Mbak Jessica Ya, Christie. ya, Ya. selamat pagi Dokter Arman. Ya, selamat pagi. Ya. Terima kasih Mbak Jessica telah berkenan bergabung untuk membantu memasak yang enak, ya, Ya, sesuai siap, dengan Dok. semboyan acara ini Iya. adalah. Masak sehat, otak hebat. Jadi masak itu harus enak, diet itu harus enak, tapi Ya, harus kita pilih dengan baik, yang ujungnya adalah berguna untuk Ya. otak yang hebat. Otak yang hebat tentu maksudnya adalah otak yang sehat juga, Iya. ya, termasuk di dalamnya. Ya, ya. Kali ini kita memasak apa nih, Dok? ya, ini Ya. bubur ut ya, Mbak Jessica. Oke, Ya, siap, seperti Dok. yang sudah disiapkan bahan-bahannya. Tentu pemirsa ingin tahu kenapa kok Betul. justru bubur ut. Jadi pemirsa, selama ini saya mengamati bahwa ut memang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, tapi Iya. sebagian besar tidak suka, ya. Tidak Iya, suka betul karena banget. rasanya tidak kurang enak ya. juga sediaan oat yang ada di toko-toko berupa Ya. crackers gitu ya. Betul. Mungkin sudah ditambah dengan Iya. banyak gula ya, sehingga sebenarnya juga kurang sehat ya. Nah, jadi saya akan menampilkan suatu resep yang saya dapat dari seorang kenalan dan kerabat saya, Ibu Uge Sudiarto. Halo Tante Uge, terima kasih. Resepnya saya pakai di acara YouTube channel saya. Jadi pemirsa, kita harus tahu oat ini penelitian terkini seperti apa. Penelitian dalam jurnal-jurnal internasional yang valid di tahun 2022 hingga 2023. Jadi pemirsa, berdasarkan penelitian-penelitian terkini, tampak bahwa oat atau Averna sativa jelas berbeda dengan rice atau beras, ya, Oryza sativa. Oat ini jauh lebih bermanfaat daripada beras. Berguna untuk kesehatan kita, juga mengandung zat yang disebut dengan beta-glukan, ya. Zat utama inilah di samping zat-zat yang lain yang sangat berguna untuk kesehatan saraf dan kesehatan secara umum lainnya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa beta-glukan dan zat-zat lain yang ada dalam oat berguna untuk mencegah dan menghambat proses Alzheimer. Ya, jadi intinya bersifat neuroprotektif atau pelindung otak. Ya, oat juga terbukti membantu mengendalikan gula darah. Ya, sehingga saya pikir mutlak ya, sebaiknya kalau sarapan pagi penderita diabetes menggunakan bubur oat. Ya, kemudian oat juga terbukti mencegah kanker pankreas diantaranya dalam salah satu jurnal ilmiah yang valid. Ya, kemudian oat juga berguna untuk memperbaiki profil lemak. Ya, jadi kadar kolesterol, LDL, HDL itu diolah sedemikian rupa oleh zat ini sehingga menjadi lebih bagus, ya, lebih bagus profil lemak. Satu lagi pemirsa dan sangat penting, ya, oat itu bisa membuat suasana lingkungan dalam usus yang sangat ideal untuk kuman-kuman yang penting, yaitu kuman-kuman tertentu yang ada dalam usus. Ya, jadi kalau ada orang yang minum probiotik dan sebagainya, ya, ini oat menyediakan lingkungan yang tepat, ya, sehingga yang berkembang adalah kuman-kuman yang bukan patogen, kuman-kuman yang berbahaya, tapi justru kuman yang penting untuk normal flora dalam usus. Dan oat itu melapisi dinding usus dan pencernaan sedemikian rupa sehingga sulit untuk ditembus, sulit terjadi kerusakan di dalamnya. Satu lagi pemirsa, ada yang disebut dengan brain and gut, ya. Jadi ilmu saraf itu penting sekali pemirsa ya, karena berhubungan dengan bagian lainnya, ya. Kalau ada brain and heart, ya, jantung dan otak itu sudah terlalu populer. Tapi kalau brain and gut, ya, pencernaan dengan otak ini masyarakat masih belum
tahu secara banyak ya. Jadi bagaimana itu hubungan brain and gut ya? Kuman-kuman yang berbiak baik di dalam pencernaan itu bisa menghasilkan zat-zat tertentu termasuk serotonin yang berguna sebagai zat gembira ya. Kalau masuk di dalam otak, serotonin dari usus ini akan menimbulkan rasa rileks ya. Jadi bagi yang stres ya, ansietas, cemas dan sebagainya, saya sarankan kalau pagi atau beberapa kali makan pagi, siang, malam ya, boleh disisipi dengan oat. Tapi tentu ya, tetap harus dalam takaran yang tepat. Kalau sudah makan oat ya jangan ngambil sumber karbohidrat yang lain. Karena nanti percuma saja ya. Karena oat ini juga karbohidrat walaupun kadarnya rendah dibanding beras atau rice ya. Oke, demikian penting kadar yang tersimpan dalam oat. Maka tema kali ini saya angkat adalah membuat bubur oat yang enak. Oke, pemirsa, sekarang mari kita mulai. Tentunya harus saya perkenalkan dulu ya yang membantu masak. Iya. Mbak Jessica, Ya. ya, beliau adalah owner dari Bude. Ya. Apa namanya? Klinik Budi Dharma. Ya, jadi klinik fisioterapi, alamatnya seperti tertera di bawah ini, ya. Jadi kalau pemirsa memerlukan fisioterapis bisa langsung datang ke klinik Budi Dharma. Iya, betul. Oke, silakan Mbak Jessica Iya. dimulai. Oke, selamat pagi pemirsa YouTube channel Dr. Arman. Sekarang hari ini kita akan memasak ya dok, oatmeal tapi rasanya nggak seperti biasanya. Yeah. Kalau saya buat biasanya tuh dengan buah-buahan atau yang rasanya cenderung manis. Nah sekarang asin nih dok. Tapi kalau asin-asin gini, kira-kira aman nggak ya buat pasien-pasien atau penderita hipertensi nih dok? Nah, karena kali ini kita masaknya oatmeal yang rasanya asin dok, kira-kira aman nggak sih buat penderita hipertensi dok? Oke, beberapa resep oatmeal ya sering dicampurkan dengan buah ya. Betul dok. Dan tambah susu juga. Susu yang manis lah ya. Ya, kalorinya kalau dihitung itu jelas Lebih besar. tinggi ya. Sedangkan ini cukup oatmeal dan ayam ya. Kemudian ini ada mentega ya, tentu mentega sudah memberi rasa asin. Iya, Dan untuk garam harus menggunakan garam diet ya. Garam diet ini bukan dominan natrium pemirsa ya. Di Indonesia sepertinya belum populer ya. Masyarakat masih menggunakan garam yang biasa saja, yang beli di toko, di pasar yang natrium murni ya, NaCl begitu maksud saya ya. Sedangkan ini adalah komponennya bukan natrium saja tapi ada kalium ya. Kalium malah berguna untuk relaksasi pembuluh darah ya. Jadi ini sudah saya perhitungkan sekali Mbak Jessica ya. Rasanya enak, aman dan berguna. Satu lagi, juga berefek Mbak Jessica ya ke pembuluh darah ya. Melalui mekanisme biomolekuler tertentu akan mengaktifkan nitric oxide ya dalam tubuh. Nitric oxide itu akan melebarkan pembuluh darah. Ya. Selain itu juga ada mekanisme lain yang bersifat anti radang, anti inflamasi. Hipertensi itu juga ada faktor radang pemirsa ya. Kanker ada faktor radang. Alzheimer ada faktor radang. Depresi pun ada faktor radang. Jadi radang tidak selalu karena kuman pemirsa ya. Dan oat ini adalah anti radang dan juga antioksidan. Ada semua satu di situ. Ya, jadi bahan-bahannya, bahan utama pembuat oatmeal ini ya pasti tentunya oatmeal. Yang kedua ada kaldu ayam dan di sini saya pakai kaldu ayam kampung ya. Margarin 2 sendok makan. Daun bawang. Untuk garnish kita bisa tambahkan seledri, bawang goreng, ayam yang sudah dicincang halus. Ada garam dan penyedap rasa jamur. Kita panaskan kompornya terlebih dahulu. Ya. Pertama-tama masukkan margarinnya dulu ya dok ya. Ini 2 sendok makan aja. Kita masukkan semua. Ya sambil tunggu panas nih. Setelah itu kita tumis sedikit daun bawangnya dok. Ya. Ya.
tumis ini jangan terlalu lama supaya warnanya masih hijau ya dok ya. Ayamnya sudah matang. Iya, ayam sudah matang. Tadi tinggal dicincang halus ya dok. Nah, ini memang. Harus. Ah ya, udah buat lapar nih. Nah, tadi ini kaldu ayamnya, ayam kampung, kita pakai 300 ml. 300 cc. Oh ya, 300 cc. Ya, kita tuang sedikit-sedikit. Nah, ini kita sambil nunggu mendidih dulu ya dok ya. Nanti baru kita masukkan oatmealnya. Oatmealnya kita pakai 5 sendok makan. 5 sendok ya. Bagaimana? Ini berapa sendok? 5 sendok dok. 5 sendok. Iya, 5 sendok. Kita aduk-aduk terus dok. Karena ini cepat menggumpal juga kan dok. Jadi mirip banget bubur ayam ya dok ya sebetulnya ya. Dan rasanya juga pasti sebetulnya kenyang juga ya dok makan ini. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, kita bisa matikan apinya. Kita pindahkan ke mangkok penyajian ya. Nah, dok sudah jadi. Kita tambahkan bawang goreng. Bawang goreng. Ya, sesuai selera ya dok ya. Ya. Selanjutnya ada ayam yang sudah dicincang tadi. Okay. Sebagai apa ini? Garnish? Sebagai garnish bisa, dan memang ini ayam ini bisa menjadi pengganti ya dari daging merah ya dok. Betul. Nah, selanjutnya seledri juga. Ini biar tambah cantik gitu ya, dan menggugah selera untuk dimakan. Nah, ini udah jadi nih dok. Ya, Mbak Jessica. Rasanya lezat. Lezat. Ya? Oke. Demikianlah pemirsa sajian dalam channel YouTube saya kali ini. Dengan semboyan apa Mbak Jess? Masak sehat, otak hebat. Ya. Sampai jumpa di acara memasak untuk kesehatan saraf di lain waktu. Selamat mencoba.